Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Audi tadi, hari ini dalam sesi Great Philosopher bulan ini kita akan membahas tentang religious fictionalism atau fiksionalisme religius dari salah satu filsuf, yaitu Robin Leopold-Finn. Siapa beliau? Siapa si Robin Leopold-Finn ini? Nanti saya perkenalkan secara singkat. Kalau kita searching di Wikipedia itu, si Robin itu cuma dianggap profesor di salah satu perguruan tinggi di Inggris, University of Leeds. Tapi dia juga disebut sebagai filsuf sudah oleh salah satu penerbit besar juga, who is apa sih, lupa nama outnya saya. Dia juga sudah disebut sebagai filsuf karena memiliki pemikiran sendiri yang sudah dibangun. Selain daripada itu, kalau teman-teman kenal Stephen Mumford yang pernah kita undang di Fakultas Filsafat dulu di tahun 2018 tuh dia kan filsuf juga. Kebetulan profesor di Durham University, Inggris juga. Nah, Robin Leopold-Finn ini itu supervisornya Stephen Mumford. Kalau Stephen Mumford itu disebut filsuf, seharusnya Leopold-Finn juga bisa disebut sebagai filsuf. Tapi ya karena mungkin kurang dikenal, jadi atau mungkin dikenal di beberapa kalangan saja. Jadi di Wikipedia biografinya masih sangat sedikit untuk menggali lebih jauh. Saya aja kesulitan untuk mencari kayak dia disertasinya apa sih sebenarnya ketika S3 di Cambridge itu. Jadi dia S1-nya itu di Oxford, S2-nya di Oxford, S3-nya di Cambridge. Terus sempat di Glasgow sebagai research fellow. Terus kemudian setelah itu pindah ke Leeds. Sampai sekarang jadi profesor di bidang metafisika. Fokus kajiannya Robin itu mulai dari agnostisisme, ateisme, philosophy of religion, philosophy of space and time, dan metafisika. Buku-bukunya diantaranya ya tentang semua kajian itu, semua bidang kajiannya. Pertama soal ada tentang change, cause, and contradiction. Ini ini metafisika sekali. Buku tentang metafisika, tentang causation dan teori tentang waktu. Terus ada bukunya juga yang cukup lama, Arguing for Atheism. Terus kemudian Travels in Four Dimensions, ada Image of Time. Terus yang agak baru, bukunya yang agak baru itu Agnosticism. Ini udah diterjemahin di bahasa Indonesia oleh salah satu penerbit. Nggak tahu apakah dia izin atau enggak, karena ini terbitan Oxford. Terus kemudian monograf atau book chapter atau artikelnya ada banyak sebenarnya, cuma yang cukup relevan dengan pembahasan pagi ini saya masukkan cuma dua aja nih. Playing the God Game, The Perils of Religious Fictionalism. Ini chapter di buku Alternative Conceptions of God yang dieditori oleh Eugene Nagasawa. Kalau teman-teman tahu, dia filsafat agama, philosophy of religion di University of Birmingham. Terus yang kedua ini juga book chapter yang kemudian dijadikan monograf, jadi kayak buku sendiri diterbitin oleh Cambridge, cuma pendek, cuma kayak 60-an halaman gitu. Judulnya Religious Fictionalism. Sebenarnya itu ada di dalam buku kumpulan tulisan juga Elements in the Philosophy of Religion, itu juga dieditori oleh Eugene Nagasawa. Kemudian kalau teman-teman baca di Wikipedia mungkin dia disebut sebagai seorang ateis, tapi sejauh penelusuran saya dia nggak pernah mengakui sebagai ateis, tapi dia lebih menyebut dirinya agnostik. Tapi nanti saya bahas lebih lanjut agnostik seperti apa yang mungkin dia maksudkan. Jadi nanti mungkin akan saya singgung juga di pembahasan. Itu singkat tentang Robin Leopold-Finn. Jadi pertama yang ingin saya sampaikan, karena ini dalam judul yang tertera di poster tuh, kebenaran agama dalam pendekatan fiksionalisme, Robin Leopold-Finn. Jadi kita pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu apa yang disebut fiksionalisme.
itu sendiri. Fiksionalisme secara garis besar itu intinya adalah sebuah pandangan yang ingin mencoba memaksudkan sebuah penjelasan explanatory power, kekuatan penjelasan dari suatu diskursus semantik. Jadi ini sebenarnya diskursus dalam semantik. Itu bagaimana suatu penjelasan itu dibangun tanpa memiliki komitmen ontologis dengan cara memasukkan atau mengimport diskursus itu ke dalam konteks fiksional. Nah, konteks fiksional itu seperti apa? Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Sebenarnya fiksionalisme ini sudah dibangun agak lama, caranya sendiri. Cuma juga belum begitu well established. Kalau di perdebatan metafisika itu ada modal fiksionalisme, itu fiksionalisme tentang possible world, dunia yang mungkin. Itu pertama kali enggak pertama kali, tapi banyak dibahas. Orang-orang merujuk kebanyakan ke Gideon Rosen, profesor di Princeton. Kemudian ada mathematical fiksionalisme, itu fiksionalisme tentang angka. Ya intinya angka itu hanya dianggap sebagai entitas fiksi saja. Kalau mathematical fiksionalisme, modal fiksionalisme tadi ya juga gitu. Itu dipelopori oleh Hartfield, profesor di NYU US. Terus ada moral fiksionalisme juga, itu dipelopori oleh Richard Joyce, profesor di Victoria Wellington, ini filsuf dari New Zealand kalau nggak salah. Kesemuanya ini tuh sebenarnya intinya adalah fiksionalisme ini tuh ingin mengatakan bahwa suatu diskursus mulai dari entah itu modal tadi yang possible world tadi, entah tentang angka, objek-objek matematis, ataupun diskursus moral, itu semuanya adalah entitas fiksi. Entitas fiksi itu yang seperti apa, komitmennya seperti apa, itu mari kita bahas lebih lanjut. Jadi ada beberapa semantik komitmen semantik dalam saya lebih khusus ke diskursus religius ya, diskursus agama. Itu pertama ada komitmen realis atau disebut religious realism. Religious realism itu apa? Sebuah pandangan ketika kita ngomong realis terhadap pernyataan-pernyataan religius, itu artinya dia memegang suatu paham di mana bahwa pernyataan itu setidaknya memiliki komitmen tiga hal di bawah ini. Pertama itu pernyataan tersebut itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Ini saya nggak nemu bahasa Indonesianya apa, tapi kalau diterjemahkan secara asal itu mungkin lebih cocoknya, lebih dekat itu kebenaran, ketepat benaran mungkin kali ya. Karena truth itu kebenaran, up itu tepat. Apa truth up itu? Yaitu dia mampu, statement itu bisa disalahkan atau dibenarkan, bisa dianggap salah atau benar. Itu yang pertama. Yang kedua, statement tersebut, pernyataan religius tersebut dalam pandangan realis itu irreducible, artinya dia tidak bisa direduksi. Tidak bisa direduksi artinya dia tidak bisa digantikan dengan kalimat-kalimat lain, pernyataan-pernyataan lain yang berbeda, yang memiliki subject matter, persoalan yang memiliki problem yang berbeda, memiliki persoalan yang berbeda tanpa kehilangan konten faktualnya. Terus yang ketiga, tujuan dari pernyataan tersebut itu objectively fact stating. Artinya pernyataan-pernyataan religius dalam pandangan realism itu secara objektif dia menyatakan fakta secara objektif. Artinya apa? Ketika kita menyatakan sesuatu, itu yang kita nyatakan memang seperti itu, dan itu objektif, tidak peduli, tidak bergantung pada apakah seseorang menyetujui itu apa enggak, meyakini itu apa enggak. Jadi ketika kita mengatakan bahwa misalnya matahari itu ada, ya iya ada, tanpa bergantung eksistensinya itu tidak bergantung pada apakah kita meyakini itu ada apa enggak. Jadi ketika menyatakan matahari itu ada, ya ada, secara objektif ada. Jadi seringkali makanya disebut bahwa objek yang dinyatakan oleh pernyataan dalam pandangan realism itu
objek yang mind independent, yang independen dari pikiran, yang mandiri dari pikiran. Dia tidak bergantung pada pikiran-pikiran individual. Terus kemudian komitmen semantik yang kedua, yaitu lawannya religious realism, itu ada religious non-realism. Simpelnya ya menolak dari pandangan religious realism itu bahwa non-realis tentang diskursus religius, diskursus agama itu adalah ketika seseorang menyangkal satu atau lebih dari 3 komitmen di atas itu, satu atau lebih. Jadi satu aja itu udah masuk ke dalam komitmen non-realism. Misal menolak yang pertama itu juga sudah non-realism, atau tiga-tiganya itu juga non-realism. Terus kemudian pertanyaannya, di mana posisi fictionalism dalam komitmen semantik ini? Di sini. Ini saya ambil dari monografnya Robin. Posisinya itu di antara realism dan positivism dan ekspresivism. Karena fictionalism menolak salah satu, maka seringkali fictionalism dianggap sebagai salah satu bagian dari non-realism. Jadi yang ditolak oleh fictionalism apa? Yang ketiga. Yang ketiga tadi, bahwa suatu pernyataan itu memang dimaksudkan untuk menyatakan suatu objek itu secara objektif, menyatakan sesuatu itu secara objektif. Itu yang ditolak. Thought up-nya ditolak apa enggak? Diterima. Irreducible, ya. Jadi dia menerima asumsi bahwa pernyataan itu bisa disalahkan atau dibenarkan. Dia juga menerima bahwa suatu pernyataan tidak dapat direduksi. Nah, ini yang membedakan fictionalism dengan kebanyakan non-realism yang lain. Di yang kedua ini, secara dominan non-realism itu didominasi oleh pendekatan positivism. Pendekatan positivism itu seperti apa? Kalau teman-teman pernah baca Freud, teori agama ya, teori tentang agama, teorinya Freud, teorinya Durkheim, teorinya Feuerbach, itu mereka lebih condong ke positivism, non-realis, dan itu masuknya positivism. Karena apa? Mereka menerima thought up bahwa itu bisa disalahkan dan dibenarkan, tapi mereka menolak prinsip irreducible. Itu kenapa kemudian kayak Freud, kayak Feuerbach itu mereduksi pernyataan-pernyataan religius itu ke dalam penjelasan yang lain. Kalau Freud mereduksinya ke fakta psikologis, bahwa ya pernyataan religius itu hanya bentuk problem dalam neuron seseorang aja gitu. Kalau menurut Freud kan gitu. Itu hanya problem-problem psikologis manusia saja pernyataan itu. Tidak menyatakan suatu fakta yang objektif, dan pernyataan itu memang seperti itu, enggak. Karena ya yang dimaksudkan adalah sesuatu yang lain. Itu maksudnya kenapa itu reducible dalam artian Freud tadi, itu karena dia menjelaskan pernyataan itu ke dalam suatu pernyataan yang lain. Tadi yang kita bahas tentang kalau irreducible itu cannot be replaced, nggak bisa diganti dengan kalimat-kalimat lain, penjelasan-penjelasan lain. Nah, kayak pendekatan Freud, Feuerbach, non-realism versi mereka itu, mereka mereduksi itu. Misalkan Feuerbach mereduksi pengalaman religius atau pernyataan religius itu ke dalam hampir sama kayak Freud, ya fakta-fakta psikologis, bahwa ya apa yang kita yakini tentang Tuhan itu ya hanya cerminan kita saja, imajinasi kita, ketidakberdayaan kita, keterbatasan kita, gitu kan, menurut Feuerbach kan gitu. Itu sama juga kayak pendekatan yang dipakai oleh Karl Marx kan, bahwa yang terkenal sering di quote sama orang itu agama itu opium, kayak gitu. Itu kan reduksi, di sana ada reduksi. Nah, itu masuknya ke positivism dan ekspresivism. Nah, positivism kalau kayak Freud itu kayaknya lebih, menurut saya itu lebih cocok dimasukkan ke ekspresivism, karena kadang kalau di psikologi kan mereka menolak suatu pernyataan itu bisa disalahkan atau dibenarkan dalam suatu pengalaman psikologis, jadi ditolak karena ya pengalaman religius, pernyataan religius itu hanya ekspresi
psikologis doang gitu. Jadi jelas tadi posisi fiksionalisme itu di antara itu. Di antara dia masuk non realism sebenarnya. Cuma dia tidak masuk ke dominan non realism. Yang seringkali kalau di teori-teori agama itu biasanya disebut sebagai teori fungsionalisme, kayak teorinya Freud, teorinya Fromm dan kawan-kawan tadi itu kalau di religious studies biasanya disebut pendekatan fungsionalisme. Ya agama hanya sebagai fungsi-fungsi tertentu, fungsi psikologis, fungsi sosial, fungsi antropologis dan sebagainya seperti itu. Nah, fiksionalisme tidak mereduksi itu. Jadi begini rumusannya, formulasi dari religious fiksionalisme itu. X itu benar jika dan hanya jika menurut fiksi tertentu X itu benar. Ini rumusannya dan menurut saya ini kadang ketika saya baca ini kayak terasa trivial, kayak remeh sekali gitu. Tapi sebenarnya ini cukup penting untuk menegaskan posisi yang berbeda tadi ya, kayak yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana fiksionalisme itu berbeda dari kebanyakan non realisme yang lain. Kenapa kemudian fiksionalisme itu berbeda? Itu menurut Robin itu karena dia bukan pernyataan fiksionalis itu bukan suatu norma kebenaran. Yang artinya apa? Truth norm itu apa maksudnya? Kayak misal kita menyatakan bahwa bulan itu hanya memantulkan cahaya dari matahari misalnya. Itu truth norm artinya itu norma kebenaran, bisa disalahkan dengan fakta yang lain. Misalnya ternyata ketika ada fakta baru bahwa ternyata bulan itu memiliki ini misalnya bulan itu bisa punya sumber cahaya sendiri yang bisa dia sinarkan gitu. Itu artinya pernyataan tadi itu bisa disalahkan dengan sebuah fakta yang lain. Itu yang dimaksud oleh truth norm. Nah, pendekatan fiksionalis ini itu bukan truth norm karena pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan dalam pendekatan fiksionalis itu bukan dalam rangka untuk menegaskan itu, bukan untuk menyatakan kebenaran yang semacam itu, tapi lebih kepada kalau Robin menyebutnya game of make believe gitu. Makanya di sana ada kata kuncinya adalah pretense, seolah-olah menganggap itu benar. Makanya dia tidak bisa disebut sebagai sebuah norma kebenaran. Justifikasinya apa? Justifikasinya ini saya baca di bukunya yang paling lama yang tentang ini Arguing for Atheism. Itu justifikasi tentang mengapa fiksionalisme itu penting. Itu dalam rangka apa gitu? Dalam rangka menjelaskan apa? Menurut Robin, fiksionalisme penting itu untuk menjelaskan pertanyaan ini. Problem kenapa kita itu bisa menjadi secara emosional itu terlibat involved dengan sesuatu yang itu kita tahu bahwa itu fiksi. Aneh kan? Itu sangat paradoks menurut Robin ketika kita takut terhadap sesuatu yang kita tahu itu salah. Kita tahu itu nggak nyata, bukan salah ya. Salah dalam artian nggak nyata tadi, bahwa itu fiksi. Kayak misalnya dia menyontohkan kalau kita nonton film, baca novel gitu kan. Misal novel sedih, kita tahu itu fiksi. Tapi kenapa kita nangis ketika kita baca itu? Kita nonton film horor misalnya, kita tahu itu fiksi, itu settingan semua, tapi kita takut. Itu kenapa gitu? Pertanyaan lebih tepat bukan kenapa sebenarnya, tapi bagaimana kita menjelaskan pernyataan-pernyataan fiksi tadi itu dalam kerangka semantik. Karena senyatanya pernyataan-pernyataan itu memiliki daya kausal tertentu yang disebutkan di sini itu secara emosional. Itu artinya pernyataan-pernyataan fiksi itu memiliki mode eksistensinya sendiri gitu. Pernyataan-pernyataan fiksi itu punya status semantiknya sendiri. Semantik itu apa? Tadi belum sempat saya jelaskan ini ya. Semantik intinya itu adalah studi tentang referensi, makna dan kebenaran dalam suatu
pernyataan suatu kalimat. Nah, menurut Robin itu pernyataan fiksional kayak dalam cerita dalam film, cerita dalam novel, itu mereka memiliki ya mode semantiknya sendiri gitu, sehingga dia memiliki daya kausal secara emosional terhadap manusia. Nah, ada beberapa suggestion atau lebih tepatnya objection untuk membantah justifikasinya Robin itu. Itu pertama, ya kita secara emosional involved itu karena mungkin kita lupa bahwa kita sedang membaca, sedang mendengarkan atau menonton fiksi itu gitu. Kita lupa dalam momen-momen tertentu, kita tuh lupa kalau itu fiksi. Itu pertama, salah satu objeksinya seperti itu. Terus kedua, objeksinya ini lebih ke non realis yang cenderung positivis tadi ya, atau ekspresif tadi, itu bahwa jangan-jangan emotionally involved itu yang kita itu sebenarnya objek dari emosi kita itu bukan dari fiksional itu tadi, bukan dari cerita fiksi tadi, bukan dari karakter fiksi tadi, tapi keadaan lain, kondisi lain yang itu relate dengan cerita fiksi tadi atau karakter fiksi tadi itu. Jadi kita punya mental state, kondisi-kondisi mental tertentu yang itu bisa jadi relate dengan cerita dalam film, cerita dalam novel, sehingga kita bisa emotionally engaged, emotionally involved, sehingga kita bisa nangis, kita bisa senang, kita bisa kesel gitu. Kayak kalau nonton sinetron, nonton orang-orang yang ya ngeselin gitu, terus kita ikut kesel padahal kita tahu itu skenario gitu kan. Itu jangan-jangan objek emosi kita itu bukan ceritanya itu, bukan karakter fiksi itu, tapi adalah kondisi mental yang lain. Nah, ini kan reduktif. Objection ini itu masuk ke objection yang reduktif tadi, yang lebih cenderung ke positivis dan atau ekspresif tadi. Jawaban dari Robin apa? Yang pertama, objection yang pertama dijawab sama Robin. Senyatanya ketika kita takut atau sedih atau senang, ketika ada emosional kayak gitu, kalau kita percaya bahwa itu nyata, itu seharusnya kita itu melakukan sesuatu. Tapi kan kalau misal kita lupa gitu kan, dan kita artinya kalau kita lupa, kan artinya kita meyakini bahwa itu nyata dan benar gitu kan. Seharusnya kalau kita meyakini itu benar dan nyata, kita seharusnya itu melakukan sesuatu ketika kita misal nonton film thriller misalnya tentang bunuh-bunuhan. Kalau kita meyakini bahwa misal kita lupa bahwa itu fiksi dan kita artinya menganggap itu nyata, kita seharusnya bisa melakukan sesuatu, menutup pintu atau lari gitu kan, karena takut misalnya tokoh itu keluar dari layar gitu kan. Senyatanya kan enggak, kita misal nonton film thriller, film horor di bioskop, kita masih tetap duduk kan di situ kan, menikmati itu meskipun kita takut. Kita nggak mungkin tiba-tiba lari keluar terus entah kemana karena takut karena kita lupa kalau yang kita tonton itu fiksi. Senyatanya enggak, itu bantahan dari Robin terhadap objection yang pertama. Terus kemudian objection yang kedua dijawab sama Robin. Ketika itu direduksi, ketika emosi-emosi kita terhadap objek fiksi atau cerita fiksi tadi itu direduksi seperti itu, menurut Robin itu nggak adil. Karena yang kita takuti, yang kita rasakan saat menonton atau membaca itu tuh objek emosinya ya itu gitu loh, nggak bisa direduksi kayak gitu. Katakanlah gini, kita nonton misal Layangan Putus, siapa itu diselingkuhin gitu kan, kita kesel kan, padahal kita nggak punya mental state yang relate dengan itu, tapi kita kesel gitu. Jadi yang kita keselin tuh ya dari cerita itu, dari objek fiksi itu, bukan sesuatu yang lain. Itu kalau direduksi seperti itu tadi, itu menurut Robin itu nggak adil, nggak fair, karena kita bisa merasakan emosi-emosi yang secara immediate kita rasakan hanya dari karakter dalam film, dalam novel itu gitu. Kita relate-nya ya ke objek dalam fiksi itu tadi. Itu jawaban dari Robin. Jadi justifikasi ini itu menurut saya itu adalah justifikasi tentang mengapa fiksionalisme itu kemudian penting. Ya untuk
tujuannya adalah untuk menjelaskan problem-problem objek fiksional ini tadi. Nah, dalam kasus Robin itu adalah pernyataan religius, objek religius. Jadi fiksionalisme penting di sana untuk menjelaskan. Misalnya kalau Robin sering ngasih contoh itu di beberapa tulisannya dia sering ngasih contoh. Ada dua orang yang sama-sama rajin ke gereja. Ya nyanyi himne main musik religius bareng gitu, berdoa bareng. Tapi yang satu nggak percaya, yang satunya itu nggak percaya entitas yang dibayangkan dalam agama itu oleh misalnya oleh pendeta itu, misalnya pendetanya, bahwa ada Tuhan. Dia bukan nggak percaya, tapi dia nggak peduli itu gitu. Dia nggak peduli itu apakah itu benar atau nggak, bahwa Tuhan itu ada apa enggak, itu dia nggak peduli. Dia hanya engage secara itu tadi aktivitas religiusnya. Nah, menurut Robin, fiksionalisme itu bisa menjustifikasi fenomena-fenomena semacam itu, di mana beberapa orang yang dia engage secara religius, engage dengan agama tertentu, tapi dia tidak punya komitmen ontologis tadi yang saya bilang di awal, nggak punya komitmen ontologis. Ya kalau di agama mungkin lebih ininya, nggak punya komitmen iman gitu, nggak punya komitmen iman. Tapi dia katakanlah secara institusional, sosial, dia engage dalam keberagamaan itu. Dia sering ngasih contoh seperti itu. Nah, fiksionalisme itu bisa dianggap bisa untuk menjelaskan hal-hal seperti itu. Nah, yang sempat saya singgung di awal tadi tentang agnostiknya Robin tadi, itu adalah agnostik yang seperti itu tadi, yang saya sebutkan tadi. Agnostik, dia nyebutnya itu religiously engaged agnosticism. Jadi agnostisisme yang engage secara religius. Karena dia mendefinisikan religiusitas itu bukan hanya iman, tapi juga aktivitas-aktivitas religiusnya gitu, kayak pergi ke gereja, ngaji dan macam-macam itu juga bagian dari agama yang nggak bisa dipisahkan dari imannya. Nah, yang dibilang religiously engaged agnosticism itu membuang imannya. Dia menyingkirkan imannya, tapi katakanlah secara sosial, secara institusional tadi, itu dia religius. Dan itu menurut Robin seharusnya bisa dikatakan religius, karena religiusitas bukan hanya soal iman di kepala atau di hati seseorang, tapi juga aktivitas atau komitmen kesehariannya gitu. Jadi kesimpulannya, pertama, religious statement itu benar. Semua pernyataan religius, Tuhan itu ada, malaikat itu ada, pewahyuan itu ada, itu benar jika dan hanya jika menurut agama tertentu. Kalau dalam kalimatnya Robin itu menurut fiksi tertentu, fiksi tentang agama tertentu, itu bahwa pernyataan-pernyataan itu memang benar. Kalau misal ini kenapa Truth App-nya itu dia menerima Truth App, karena ini bisa disalahkan dan dibenarkan gitu. Misalkan pernyataan apakah reinkarnasi itu benar, dia benar jika dan hanya jika menurut agama tertentu benar gitu. Misalnya, yaitu bisa disalahkan ketika kita mengacu pada agama misalnya Islam kan menolak reinkarnasi itu misalnya. Nah, itu benar jika kita mengacunya ke misalnya Buddhism atau Hinduism kayak gitu. Terus yang kedua, religious diskursus wacana religius atau pengalaman religius itu tidak bisa direduksi meskipun dia tidak menyatakan fakta yang objektif. Terus refleksi dari saya itu ada 3. Kenapa fiksionalisme? Itu pertanyaan saya awalnya. Kenapa fiksionalisme? Apakah itu bias non-believer? Maksudnya ya jelas, karena kita tahu kan bahwa agama-agama, orang-orang yang percaya, orang-orang teistik dalam beragama, itu nggak mau dong agamanya dianggap fiksi gitu. Kenapa si Robin menggunakan pendekatan fiksionalisme atau katakanlah istilah fiksionalisme, meskipun mungkin nanti secara pandangan, secara teori bisa sama, tapi kenapa dia milih fiksionalisme alih-alih misalnya dia pakai, kenapa nggak perspektivisme gitu, bahwa ya, atau relativisme misalnya, ya itu benar according to ten agama gitu. Kenapa dia memilih fiksionalisme? Itu pertanyaan saya. Kecurigaan saya itu bias dari non-believer. Ya karena dia bukan orang yang beriman, jadi dia menganggap agama itu ya fiksi-fiksi aja, yang itu berguna gitu kan. Dan itu sangat populer kan, pandangan bahwa agama, ideologi, negara itu adalah entitas fiksi. Itu kan populer kan di kalangan orang-orang
saya nggak mau nyebut sekuler, tapi di kalangan orang-orang yang ya katakanlah bukan orang beriman lah, non-believer itu tadi. Kayak misalnya Yuval Noah itu juga menganggap agama ya fiksi, fiksi manusia, fiksi bersama yang itu ya memang bermanfaat untuk kehidupan manusia, tapi itu hanya fiksi gitu kan. Nah itu kecurigaan saya kenapa dia memilih fictionalism karena bias non-believer. Nah, concern saya terakhir itu adalah siapa di sini yang didiskreditkan gitu. Yang terdiskreditkan dari teori ini tuh siapa gitu. Menurut saya refleksi kayak gini tuh sangat penting ketika kita membangun sebuah teori itu, membangun sebuah pendekatan tertentu, entah pendekatan sosiologis, politis ataupun filosofis, itu pertanyaan siapa yang terdiskreditkan dari teori kita itu menurut saya penting. Dan jelas fiksionalisme ini implikasinya kalau kita tarik siapa yang terdiskreditkan oleh teori ini, ya orang-orang yang tidak menganggap bahwa agama itu fiksi. Ya orang-orang beriman tadi itu yang terdiskreditkan menurut saya. Kenapa kemudian saya mempertanyakan kenapa dia memilih fiksionalisme alih-alih penjelasan yang lain yang saya kira bisa dijelaskan dengan cara yang lain alih-alih menggunakan fiksi tadi. Begitu paparan saya. Selanjutnya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.